64. Anas masih mengerutkan alis dengan heran. Saat melihat itu benar Pika. Masih sama seperti awal bertemu wanita yang kini sedang menelusuri penampilannya dari bawah hingga atas dirinya itu, membuat Anas tak nyaman dengan tatapannya, pun menajamkan mata saat Pika sudah menatap ke arah wajahnya. Terdengar helai nafas dari wanita yang masih menatapnya dengan tak menentu. "Gue gak ngangka lo jadi menyedihkan kayak gini," ucapnya berhasil membuat Anas memunculkan raut wajah kesal. Dan saat ia akan membalas ucapan wanita itu dengan cepat tangan wanita itu berhenti di depan bibirnya. "Tahan, lo bisa jawab nanti, gak di sini. Ayo ikut gue," ajaknya kemudian sudah berjalan menuju mobil meninggalkan Anas yang bingung dengan sikap wanita itu. Lalu dengan ragu ia ikut melangkah mengikuti wanita itu yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Mobil putih tersebut berhenti di sebuah kedai kopi yang tak jauh dari tempat berdirinya tadi. Mendadak dadanya kembali sesak saat ia ingat kedai ini, kedai yang dulu pernah ia datangi bersama Jardit. Ia juga ingat saat ia hampir celaka, ia ingat saat Jardit sangat khawatir menolongnya. Dan secara bersamaan di kedai ini Jardit juga menenangkan dirinya. Menurutnya itu adalah momen yang berbekas di dalam diri Anas. Ia hembuskan nafas panjang, tak kala semua itu hanya kenang yang selalu tersimpan dalam memorinya. "Ayo, gue mau ngobrol banyak sama lo di dalam," ajak Pika sudah membawa tasnya dan melangkah ke dalam kedai diikuti Anas yang ada di belakangnya. Mereka duduk di dekat jendela yang langsung dihadapkan dengan taman yang terlihat indah. Pada sisi sampingnya kedai siang itu masih sepi, hanya beberapa orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Pelayan pun datang sembari memberikan semua menu yang langsung Anas dan Pika pilih. Setelah beberapa menit memilih menu, pelayan itu pun pergi. Kini kecanggungan di antara mereka pun terlihat dengan Anas yang sudah salah tingkah, bingung harus mulai bicara apa. Lain halnya dengan Pika yang menatap Anas sebentar lalu berdeham kemudian. "Gue turut sedih dengan hubungan lo," ucap Pika membuka percakapan antara mereka. Anas sudah tahu dengan apa yang akan wanita itu bicarakan terhadap dirinya. "Maaf jadi bikin kamu sedih," jawab Anas. Pika mengalihkan tatapan dari wajah Anas. "Gue gak ngangka kalau kita bakal ngerasain patah hati dengan cowok yang sama," balasnya sembari tertawa ringan tak dijawab oleh Anas. Pika kembali menatap Anas dengan wajah seriusnya. "Gimana, sakit bukan?" tanya dengan senyum simpul yang terangkat. Anas menundukkan wajah dan mengangguk tanpa bersuara. Kenyataannya memang menyakitkan dan tak ada alasan untuknya berbohong, apalagi dengan wanita yang pernah merasakan hal yang sama dengan dirinya saat ini. "Kenapa lo menyerah Anas? Kenapa lo biarin Jardit lepas begitu aja? Lo cintakan sama dia. Kenapa bisa begini Anas?" tanya Pika berturut-turut. Anas meremas jemarinya. Mungkin Pika adalah tiga dari banyak orang yang mengenal tentangnya. "Karena aku gagal Pika," lirih Anas. "Aku gagal buat Jardit jatuh cinta dan menyerah adalah cara terbaik untuk itu kan?" lanjut Anas dengan suara tegarnya. Pika mendengus mendengar itu. "Apa lo yakin lo gagal?" tanya Pika serius. Dengan ragu ia pun menganggukkan kepala menatap kosong meja di depannya. "Lo salah Anas. Yang gagal itu keadaan hubungan lo sama Jardit. Cinta lo gak gagal, bahkan gak pernah gagal. Lo harusnya tahu soal itu. Lo menyerah bukan karena Jardit, lo menyerah karena lo lihat keadaan Vindi yang lebih pantas ada di sisi Jardit." "Gue tahu Anas, gue pernah merasakan hal itu," bilang Pika, yang membuat Anas sedikit ragu menyetujui ucapannya. Apa benar yang gagal adalah keadaan hubungannya? Namun semua itu tak bisa ia pungkiri saat Vindi benar membuatnya mundur. "Tapi aku dengar sendiri Jardit gak cinta sama aku Pika," balas Anas dengan suara terbata-bata sembari melirik Pika sebentar lalu kembali menurunkan tatapannya. Tak lama pelayan datang membawa pesanan kopi mereka. Pika kembali mendengus.
Lo tahu pertama kali gue kembali ketemu Jardit, dia bilang kalau dia udah ketemu rasa yang baru dan itu buat gue kaget, bahkan gue lakuin apa aja untuk dapatin dia lagi, dan ternyata Jardit emang udah gak cinta sama gue sakit, gue coba terima semua itu, dan gue sadar Jardit bilang begitu mungkin biar gue siap untuk terima kenyataan kalau dia udah nemuin cintanya dan itu lo Anas, lo berhasil buat dia jatuh cinta. Dan gue yakin ucapan yang lo denger itu cuma alibi, mungkin dia mau lo siap untuk terus berusaha pada masalah yang akan datang nanti. Jelas Pika tak kala ia kembali ingat akan menyerahkannya dirinya terhadap Jardit dan semua yang pernah ia lakukan terhadap Anas. Anas masih terdiam tak menjawab seraya menundukkan wajahnya, ia kembali teringat dengan perkataan lelaki itu tadi malam. Dan dengan semua yang dikatakan Pika membuat perasaannya menjadi tak karuan apa semua benar. Mengingat Jardit sudah mengatakan hal yang begitu melukai hati kenapa buat ia ragu. Semua udah terlambat Pika, mau gimana pun aku bukan pilihan dia, jawab Anas. Lo yang buat itu semua Anas, dengan kata menyerah lo buat Jardit jadi pilih wanita itu. Dan lo yang buat diri lo jadi menyedihkan seperti ini, coba lo sedikit lebih berusaha lagi, gue yakin lo pasti bisa dapatin Jardit, balasnya sembari mengambil gelas kopi dan menyesapnya dengan pelan. Untuk pertama kali Anas melihat Pika yang begitu antusias dengan hubungannya dengan Jardit. Ia angkat wajahnya dan ia coba buka suara. "Kenapa kamu jadi dukung aku?" tanya Anas dengan berani. Pika membuang nafasnya kasar seraya menaruh gelas tersebut. "Karena gak ada yang bisa gue lakuin untuk Jardit lagi. Gue udah bilang kan, gue udah nerima lo jadi tunangan Jardit, dan untuk Vindi gue gak mungkin bisa menang. Tapi, kalau gue harus menyerah untuk Jardit pada seseorang, gue harap itu lo Anas," jawab Pika. Mendengar itu Anas mengerutkan kening tak percaya, "Maksud kamu?" "Maksud gue kalau itu lo, gue akan terima dan enggak akan menyesal. Karena lo gak lebih cantik dari gue," kata Pika sedikit bercanda berhasil buat Anas menunjukkan wajah keberatan. "Tapi gue serius Anas, gue gak terima kalau Jardit sama wanita itu, gue akan ngerasa kalah dengan wanita itu yang bahkan enggak berjuang untuk dapeti Jardit. Dan soal lo, gue harus akui usaha lo yang berhasil buat gue kadang gak percaya ternyata gue bisa dikalahin oleh lo." Anas selanjutnya dengan suara yang sedikit tertawa mengejek. "Jadi jangan berhenti Anas, jangan berhenti buat dapatin Jardit, gue dukung lo," seru Pika memberikan semangat. Ia tersenyum mendengar itu. Mungkin bertemu Pika akan menjadi hal yang membosankan untuk Anas. Namun bertemu dengan seseorang yang pernah terluka akan terasa berbeda. Contohnya semua ini mengeluarkan semua keluh dan bercerita membuat Anas merasakan hal yang baru. Dengan cepat ia turunkan senyum di bibirnya, ia tatap Pika yang sudah memberikan semangat, dengan senduh. "Pika, makasih udah dukung aku, maaf. Tapi aku gak bisa untuk kejar Jardit lagi," ucap Anas berhasil buat Pika merubah raut wajahnya bertanya-tanya. "Kenapa?" "Karena semua udah jadi pilihan aku, menyerah dan berhenti mencintai Jardit sudah menjadi keputusan aku. Jardit sudah batalin pertunangan ini, jadi aku udah gak ada hak untuk ada di sekitar dia lagi. Aku sudah menyerah Pika," jawab Anas dengan tegar. "Tapi Anas, lo sama Jardit saling cinta. Cinta gak egois Pika, mungkin kamu bener keadaan yang gagal. Tapi semua itu gak akan ngerubah yang sudah terjadi sekarang, dan soal cinta jika terus dipaksa pasti gak akan sama lagi kan. Mungkin cuma cinta aku untuk Jardit yang masih tetap sama dan gak akan pernah berubah, ya. Walaupun aku harus terima kenyataan kalau Jardit bukan milik aku lagi." Pika menggeleng kepala masih dengan raut wajah yang tak setuju. "Anas, tapi gue gak rela kalau Jardit sama dia," serunya. Anas tersenyum simpul. "Aku juga gak rela, tapi bagaimanapun semua sudah terjadi, dan kita harus terima dengan semua itu."
Karena merelakan dan melepaskan adalah titik mencintai yang sebenarnya, lanjut Anas dengan suara bergetar. Pika ikut merasakan apa yang dirasakan Anas. Ia tak menyangka jika wanita itu sangat begitu kuat, pantas waktu itu Jardit sangat jelas melindunginya. Anas, kenapa lo bisa setegar ini? Mungkin karena aku udah lelah dengan semua ini dan sekarang aku hanya lagi mencoba untuk terlihat tegar, ucapnya sembari tersenyum menatap Pika. Mata Pika sudah berkaca-kaca lalu secara spontan ia memajukan tubuh dan berdiri memeluk Anas yang ada di depannya. Membuat Anas terkejut dan langsung membalas pelukan tersebut dengan tersenyum. Anas, gue minta maaf pernah berpikiran buruk tentang lo. Lo wanita hebat Anas, dan gue yakin Jardit bakal dapat karma karena udah biarin wanita seperti lo, deru Pika dengan suara seraknya. Dalam pelukan tiba-tiba wanita itu Anas hanya mengusap pelan punggung Pika dengan lembut. Hai, gak apa-apa Pika, aku gak marah kok, semua memang sudah takdir, dan kamu juga harus jadi kuat kan, balas Anas. Pika melepaskan pelukannya. Ia kembali menatap Anas. Lo baik Anas, bolehkan gue jadi teman lo? Tanyanya berhasil buat Anas tertawa dan mengangguk merespon jawaban Pika. Anas tersenyum mendengar itu, ternyata benar di pertemuan dengan wanita ini. Ia akan berteman baik dengan Pika, dan rasa sedikit tenang yang ia rasakan membuat ia percaya. Ternyata memang seseorang yang pernah terluka yang pernah mengerti semua ini. Dan mungkin Pika salah satunya, yang untuk pertama kali membuat Anas merasakan adanya teman dekat. Bersambung 65. Berita tentang pertunangan kedua anak pebisnis perusahaan besar itu, kini banyak tersiar di stasiun. Hampir setiap stasiun TV menayangkan acara tersebut, dengan Jardit dan Vindi yang sedang diwawancara tentang kapan rencana Jardit akan menikahi Vindi. Tentang apa konsep pernikahan yang nanti akan mereka pakai, dan banyak hal yang membuat Anas memilih untuk mematikan TV dan tak mau mendengarkannya lagi. Semenjak bertemu Pika, Anas hanya terdiam di rumah, masih merenung dengan semuanya, apalagi berita itu mampu membuat Anas tak ingin melakukan apapun selain meringkukkan tubuhnya di kasur. Dalam kesendiriannya kadang tanpa sadar ia menangis hingga tertidur. Sampai tiba-tiba suara dering ponsel berhasil membuat ia bangun tanpa tenaga. Anas menatap layar ponselnya dengan mata yang sudah bengkak, lalu dengan segera ia mengangkat panggilan itu. Halo Bi, ucap Anas dengan suara seraknya. Terdengar helai nafas khawatir di balik layar ponselnya. Akhirnya kamu bisa dihubungin. Anas, kamu di mana Bibi? Khawatir nak, seru Niponijem khas dengan suara khawatirnya. Mendengar itu membuat Anas menjauhkan ponsel dan mengatur suaranya agar Biponijem tak curiga. Maaf Anas baru bisa jawab panggilan Bibi. Anas di kosan Bi. Anas baik kok Bi. Bibi enggak usah khawatir ya, jawab Anas dengan lembut. Anas, Bibi udah denger berita itu, balas Biponijem. Bibi tahu kamu lagi enggak baik, lanjutnya. Kemudian, Anas, kenapa gak bilang kalau kamu udah gak sama Jardit nak? Tanyanya dengan suara sudah serak sedih. Tiba-tiba hati Anas sesak mendengar suara serak nan lemah yang begitu sangat mengkhawatirkannya. Bagaimana tidak Anas merasa bersalah pada Biponijem tentang hubungannya dengan Jardit yang tak pernah ia beritahu. Dan akhirnya semua terungkap dengan berita yang sudah tersebar. Lagi Anas hanya bisa menaruh beban pada Biponijem. Ia usap matanya yang sudah berkaca-kaca, ia tarik nafas dan ia hembuskan sejenak. Semua sudah terbongkar, untuk apa ia tutupi lagi. Maafin Anas Bi, maafin Anas yang gak bilang tentang ini ke Bibi. Anas gak mau Bibi khawatir. Anas gak mau Bibi jadi kepikiran, balas Anas dengan suara bersalahnya. Anas, ayah dan ibu kamu udah kasih amanah ke Bibi untuk jaga kamu. Kamu udah seperti anak Bibi, Anas balas Biponijem terdengar setiap tarikan nafas keluar. Apapun yang terjadi sama kamu udah jadi tanggung jawab Bibi. Jadi Bibi mohon jangan kamu simpan sendiri nak. Bibi gak mau lihat Anas sedih sendiri.
Pulang ya nak. Bibi kangen sama kamu, pintanya dengan suara yang sudah bergetar pelan. Air matanya pun turun membasahi pipi dan disusul dengan air mata lainnya. Iya Bi, hari ini Anas pulang. Tunggu Anas ya Bi, lirik Anas seraya mengusap air matanya. Bibi pasti tunggu Anas, hati-hati di jalan ya, jawab Biponijem menahan tangisannya. Asteris. Di ruang kantor yang begitu megah terdapat dua orang yang terlihat serius dengan obrolan yang membuat suasana begitu tegang. Beberapa menit kemudian ketegangan itu pun pudar tak kalah dengan tersenyum mereka akhirnya berjabat tangan satu sama lain. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan perusahaan saya, ucap Andri dengan ramah. Lelaki itu mengangguk seraya tersenyum. Sama-sama Pak Andri, saya senang bisa bergabung dengan perusahaan ini, balasnya seraya melepaskan jabatan tangan mereka. Kemudian mereka berjalan bersama dengan Andri yang kini ikut mengantar lelaki itu hingga pintu gedung. Besok saya akan langsung memperkenalkan kamu pada semua karyawan saya. Baik Pak, saya akan datang tepat waktu dan saya tidak sabar dengan itu, jawab lelaki itu saat mereka akhirnya berhenti di depan pintu gedung sembari menunggu mobil. Tak lama mobil hitam itu pun datang. Lelaki gagah dengan jas hitam tersebut menatap kembali Andri. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan ini Pak Andri, ucap lelaki itu. Ya saya juga, semoga ini jalan yang tepat untuk kita berdua, balas Andri seraya tersenyum. Lelaki itu ikut tersenyum menganggukkan kepala, kalau gitu saya pamit, permisi, pamitnya dengan sopan. Andri masih berdiri, terdiam melihat kepergian mobil hitam itu. Helai nafasnya membuat ia berharap semoga dengan lelaki itu, ia bisa menyelamatkan perusahaan dan juga masih bisa menyelamatkan hubungan anaknya dengan Anas. Walaupun acara pertunangan itu sudah terjadi dan banyak berita yang tersiar, baginya wanita yang baik untuk anaknya tetaplah Anastasia, anak yang sudah ia pegangan dengan janji yang harus ia tepati. Sore Pak, lapor, hari ini Anastasia pergi mengunjungi wanita bernama Ponijem, selaku tantenya, ucap lelaki yang tiba-tiba datang dan langsung memberitahu. Andri hanya mengangguk mendengar itu. Terus awasi dia, Noar, jawabnya seraya tersenyum dengan ramah. Semenjak Andri tahu tentang masalah Anas dengan Jardit merenggang, Andri memantau segala aktivitas Anas. Ia tak bisa membiarkan wanita itu pergi begitu saja, bagaimanapun Anas ia masih harus bertanggung jawab. Apalagi kini ia masih belum bertemu dan berbicara apapun pada wanita itu tentang anaknya. Setiap mendapatkan laporan tentang Anas yang terlihat sangat sedih, berhasil membuat Andri bersalah, dan betapa ia sangat kecewa dengan semua keputusan Jardit tentang ini. Semua itu membuat Andri terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab dengan semuanya. Halo ya, ucap Rina. Mama siap-siap ya, malam ini kita pergi, jawab Andri dan langsung menutup ponselnya setelah mendengar respons setuju dari istrinya. Asteris. Setelah berkemas membawa baju yang sedikit di dalam kopernya, kini Anas terduduk di sebuah bis yang akan membawa sampai pada tujuannya. Sepanjang perjalanan ia hanya melamun mendengar bunyi musik yang keluar dari earphone, sembari melihat sinar senja yang akan tenggelam, membuat ia merasakan kesenduhan yang amat dalam. Ternyata sinar senja dirinya tak berhasil menerpa bumi yang begitu dingin. Tenggelamnya sinar yang telah menghilang dan berubah menjadi gelap itu, terlihat seperti dirinya sekarang mungkin pergi dan menghilang akan membuat semua kembali tenang. Butuh 2 jam akhirnya Anas sampai pada tujuannya. Dengan langkah sedikit terburu, ia dorong pagar hitam itu, dan betapa ia sangat terkejut dengan kehadiran Biponijem yang sudah menunggunya di depan pintu dan sudah membuka lebar kedua tangannya. Anas yang melihat itu pun langsung berlari dan langsung menghambur masuk ke dalam pelukan Biponijem. Anas, bibi kangen kamu, ucapnya dengan pelan dan serak sembari mengelus di punggung Anas lembut.
Anas yang merasakan itu mendadak matanya kembali berkaca-kaca, lalu ia pun semakin mengeratkan pelukan itu. "Anas pulang Bi," jawabnya mencoba tegar. Bersambung 66. Setelah mandi Anas turun dari lantai atas kamarnya menuju ke lantai bawah meja makan. Terlihat Biponijem sudah selesai menyiapkan hidangan kue di atas meja. Anas yang melihat itu lantas mengangkat kedua bibirnya seraya menghampiri Biponijem yang ikut tersenyum melihat kedatangan dirinya. Ia duduk tepat di depan Biponijem, masih dengan senyuman Anas mengambil kue dan langsung memakannya dengan pelan. Biponijem yang sedari tadi menatapnya dengan dalam kini melamun dengan raut wajah yang sudah terlihat senduh. Semua itu membuat Anas langsung menghentikan dan menurunkan kue yang dimakannya, saat ia yang tak sengaja mendapati tatapan mata seduh itu. Anas mengerutkan alis dengan raut wajah sedikit bertanya. Ia ulurkan tangan menyentuh tangan Biponijem. "Bi, kenapa bengong?" ucap Anas berhasil menyadarkan lamunan Biponijem yang sedikit tersentak akan sentuhan tangannya. Biponijem pun langsung tersenyum simpul membalas sentuhan tangan Anas. "Bibi seneng Anas pulang, tapi bini sedih Anas jadi kurus," ucapnya dengan khawatir. Mendengar itu Anas ikut tersenyum sembari menghela nafas pelan. "Bi, Anas di sini sekarang. Dari dulu Anas emang kurusan," balas Anas sembari tertawa sumbang. Biponijem hanya menatap nanar mendengar jawaban dari keponakannya itu. Ia tahu Anas sedang menyembunyikan perasaan dan berusaha terlihat tegar. Bahkan sejak kedatangan Anas tadi, keponakannya itu terlihat sekali menutupi kesedihannya. Semua itu membuat ia sangat tak menyangka, saat nyatanya Anas melakukan itu agar ia tak merasa khawatir akan beban yang sedang dialaminya. Namun apapun itu ia tahu dan semua terlihat jelas, dan semakin membuat Ponijem khawatir akan keponakannya itu. Dalam hembusan nafas pelan dan masih menatap Anas dengan senduh, ia mengelus tangan Anas dengan lembut. Tiba-tiba suasana di antara mereka berubah menjadi sedikit serius. Saat mendengar berita, Ponijem tak bisa menahan semua pertanyaan yang ia tahan sejak kemarin, dan dengan adanya Anas di sini sekarang, membuat ia mau tak mau mencoba bertanya dan mengutarakan rasa penasarannya pada keponakannya tersebut. "Anas," panggilnya dengan suara lembut. "Bibi tahu pasti berat buat kamu menerima kenyataan ini," lanjutnya, "kemudian banyak hal yang memang harus kita siapkan untuk diri kita sendiri nak. Dengan kamu yang enggak mau Bibi khawatir dengan berita ini. Buat Bibi sedih, ternyata Anas lebih penting untuk khawatirin Bibi daripada diri Anas sendiri," oce Biponijem dengan suara serak menahan tangis. Anas yang sedari tadi mendengar itu lantas mengelengkan kepala. "Bukan begitu maksud Anas Bi. Anas cuma gak mau buat Bibi kecewa dengan hubungan Anas," balas Anas dengan raut wajah bersalah. "Anas, selama ini Bibi gak pernah ngerasa kecewa sama Anas. Jangan pernah beranggapan seperti itu nak. Bibi gak mau Anas merasa gak enak sama Bibi. Dan Anas boleh bilang semua masalah Anas ke Bibi. Pasti sebisa mungkin Bibi bantu Anas," bilang Ponijem berhasil membuat mata Anas berkaca-kaca. Ia semakin mengeratkan genggaman pada tangan wanita parubaya itu. Ucapan Biponijem membuat Anas mengingatkan mendiang ibunya. Betapa ia tak menyangka ternyata peran Biponijem mampu buat Anas merasakan adanya seorang ibu yang benar membuat Anas tak sendiri. Ia anggukkan kepala sembari tersenyum. "Makasih banyak Bi. Anas seneng bisa dirawat sama Biponijem. Maafin Anas Bi, tentang masalah Anas dan Jardit sudah selesai sekarang. Dan Anas juga udah gak apa-apa kok. Jadi Biponijem gak perlu khawatir soal itu lagi ya," ucap Anas masih dengan suara terdengar tegar seraya tersenyum. "Kamu yakin gak apa-apa nak?" tanya Biponijem memastikan menatap Anas dengan dalam dan serius. Anas yang melihat tatapan itu tiba-tiba suaranya tertahan. Pertanyaan itu membuat Anas kembali bertanya pada dirinya sendiri. Apa benar ia baik dengan masalahnya? Perlahan senyum di wajahnya pudar, ia pun menurunkan tatapan matanya.
Tak kala ia tak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan itu. Melihat itu membuat Biponi jam lagi, menghembuskan nafas pelan. Ia elus tangan Anas dengan lembut. Anas, Bibi tahu, gak apa untuk gak baik-baik aja, jadi. Jangan kamu sembunyiin rasa sedih kamu, rasa kecewa kamu. Anas berhak merasakan semua itu nak. Anas semakin menundukkan wajahnya, matanya kembali berkaca-kaca setelah mendengar ucapan Biponi jam tadi. Ia tak baik sekarang, ternyata Biponi jam tahu jika sedari tadi Anas hanya berpura-pura. Anas lemah, ya Bi. Betapapun sakit yang Anas rasa, Anas sudah berjanji pada diri Anas untuk terus mencintai Jardit. Tapi akhirnya Anas gak berhasil dapat itu. Ucap Anas sudah bergetar sedikit terisak. Dan benar selama ini ia hanya berusaha tak ingin merasakan hal itu dengan sikap tegar dan senyum yang ia tampilkan. Ia angkat wajahnya menatap Biponi jam dengan lekat. Bi, Anas gak salahkan dengan keputusan Anas ini. Tanya Anas tak kala ia ingat akan semua kata-kata Pika tentang dirinya. Biponi jam menggelengkan kepala dan bersuara. Apapun keputusan kamu benar nak, kamu hebat, untuk tahu kapan saatnya berhenti, jawab Biponi jam perlahan. Semua itu jadi kesempatan besar buat Anas sadar ternyata Anas wanita yang tangguh bukan. Dan sudah sebaiknya Anas bisa segera lupain Jardit. Ia kan lanjut Poni jam yang membuat air mata Anas tak tertahankan. Apa benar ia bisa melupakan lelaki itu? Asteris. Malam itu mobil Jardit berhenti tepat di sebuah butik yang pernah ia datangi dulu bersama Anas. Dan sekarang ia datang kembali dengan wanita yang memaksanya untuk melihat-lihat gaun pengantin yang akan wanita itu pakai untuk acara pernikahannya yang entah belum Jardit pikirkan lagi. Dan butik Devina menjadi tujuannya. Ia lalu turun dengan wajah datar tanpa minta diikuti dengan wanita yang tersenyum dengan butik yang begitu megah ini. Lagi, reaksi Vindi mengingatkan Jardit dengan Anastasia yang sama tersenyum kagum pada saat pertama kali melihat butik tersebut. Dan, betapa Jardit merindukan senyum wanita itu. Jardit lalu melangkah masuk dengan tangan yang sudah merangkul pinggang Vindi dengan helaan nafas beratnya. Kedatangannya langsung disambut tak ramah oleh Devina yang menatapnya dengan tak ramah. Selamat datang, silakan masuk, sapa Devina dengan senyum terpaksa membuat Jardit mengerutkan kening heran menatapnya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam butik tersebut dengan Devina yang sudah membawanya ke dalam kantornya. Saya Devina pemilik butik ini dan teman kampus Jardit dulu, ucap Devina dengan dingin mengulurkan tangan memperkenalkan diri pada Vindi yang sudah duduk di hadapannya. Vindi tersenyum dan membalas ularan tangan Devina dengan ramah, saya Vindi calon istri Jardit, salam kenal, jawabnya. Devina mengangguk menaiki satu alis dengan wajah sinisnya. So, apa ada yang bisa gue bantu buat kalian? Tanya Devina. Jardit masih terdiam tak kala ia bingung dengan sikap Devina yang seakan-akan menaruh dendam pada dirinya. Ia pun berdeham tak kala Vindi sudah menyentuh lengannya. Gue mau cari gaun dan jas buat pernikahan gue nanti, jawab Jardit singkat. Devina mendengus mendengar itu, ia pun menyinggung senyum di bibirnya. Jadi dia wanita yang berhasil buat lo berencana mau nikah sekarang Dit, oce Devina tertawa yang ditatap bingung oleh Vindi. Jardit yang melihat itu hanya terdiam menatap Devina. Oke jadi lo mau gaun kayak apa? Tanya Devina pada Vindi. Gaun yang bagus terlihat mewah, dan saya mau gaun yang sedikit terbuka di bagian punggung belakang ada kan? Tanya Vindi dengan jelas. Devina yang mendengar itu menyandarkan tubuh pada kursi kerjanya seraya menatap Jardit yang seperti tak memperdulikan Vindi di sampingnya. Lo setuju dengan gaun yang dia mau? Tanya Devina pada Jardit. Jardit tersentak tak kala ia melamun dan tak tahu apa sumber dari pertanyaan Devina pada dirinya. Ia pun mengangguk merespon ucapan Devina.
Melihat itu Devina tertawa kecil, ia pun memajukan tubuh menatap Jardit serius. Gue kira lo bakal ngelarang gue lagi Dit, kayak dulu lo ngelarang gue kasih gaun kebuka ke Anastasia, ucapnya. Vindi yang mendengar itu mengerutkan alis menatap Devina. Siapa Anastasia? Tanyanya. Dia tunangan Jardit dulu, yang sekarang udah diganti sama lo, jawab Devina spontan. Jardit membesarkan mata tak percaya dengan apa yang Devina ucapkan. Dev, bentaknya membuat Devina menatap Jardit dengan tajam sejenak dan sudah berdiri kembali menatap Vindi masih heran dengan semuanya. Ayo lo bisa ikut gue lihat gaunnya, ajak Devina kemudian dan berjalan keluar dari dalam kantornya. Vindi yang melihat itu pun hanya bisa terdiam menatap Jardit bertanya dan langsung beranjak mengikuti Devina. Jardit menghembuskan nafas kasar sembari memegang kepalanya. Apa maksud Devina berbicara seperti itu? Asteris. Di lain tempat kedua orang yang sudah berdiri di depan halaman rumah tempat Ponijem tinggal melangkah masuk tak kala pagar itu tak begitu tertutup. Mereka lanjut berjalan sampai tempat di depan pintu rumah yang sudah tertutup rapat. Kemudian ia pun mengetuk pintu tersebut dengan berani. Tak lama saat ketukan ketiga pintu itu pun terbuka menampilkan seseorang yang sudah terkejut melihat objek di depannya. Om Andri, seru Anas membesarkan mata sempurna melihat jelas Andri dan Rina sudah berada di hadapannya sekarang. Seruan Anas berhasil membuat Biponijem penasaran dan melangkah ke tempat Anas berdiri. Anas, ada apa? Ucap Ponijem yang ikut terkejut melihat kedua orang tersebut. Loh Pak Andri Bu Rina, ya ampun silakan masuk, ajak Ponijem selang beberapa detik menyadari benar mereka mengunjungi rumahnya. Andri dan Rina pun tersenyum mendengar itu lalu mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dengan Anas yang sudah salah tingkah melihatnya. Anas kamu siapkan minum ya, suruh Biponijem kemudian ikut bergabung duduk di depan mereka berdua. Ya ampun Bu Rina, Pak Andri apa kabar, ucap Ponijem langsung membuka percakapan. Kami berdua baik, Biponijem sendiri apa kabar? Tanya balik Andri dengan tersenyum. Syukurlah, saya juga baik. Saya kaget Pak Andri datang ke sini, jawab Ponijem dengan ramah bersamaan dengan kedatangannya Anas membawa secangkir teh untuk mereka dan ikut duduk di samping Bu Ponijem. Andri tersenyum begitu melihat Anas yang sejak kemarin ia pikirkan. Ia pun menghembuskan nafas pelan. Saya kesini mau minta maaf dengan semua yang sudah Jardit lakukan ke Anas ucapnya dengan sedikit lirih menurunkan matanya. Dan saya di sini juga ada sebuah penawaran untuk Anastasia. Lanjutnya berhasil membuat Anas dan Ponijem yang mendengar memunculkan raut wajah bertanya-tanya. Bersambung 67. Anas masih menatap Andri dengan heran, rasa penasaran pun sukses membuat Anas langsung membuka suaranya. Maksud Om, penawaran apa? Tanya Anas dengan kikuk. Andri tersenyum tak kala ia mendengar akhirnya Anas membuka suaranya, lalu ia minta beberapa map yang sedari tadi dibawa oleh Rina dan langsung ia taruh map tersebut di hadapan Anas. Anas sekali lagi Om minta maaf dengan apa yang terjadi oleh kamu, jujur Om kecewa ternyata Jardit melakukan semua itu secara sendiri tanpa ada persetujuan dari kami berdua apalagi sampai membatalkan pertunangan kalian begitu saja, ucap Andri dengan helaan nafas terdengar menundukkan wajah. Semua itu buat Om semakin bersalah untuk janji yang pernah mendiang ayah kamu bilang. Ditambah Anas keluar dari perusahaan Jardit dan buat Om semakin seperti pencundang yang gak bisa bertanggung jawab dengan ayah kamu kata Andri menghembuskan nafas panjang. Memang semua ini salah Om enggak seharusnya Om jatuh sakit dan buat hubungan kalian jadi gagal begini, lanjutnya dengan lirih terlihat kecewa. Mendengar itu membuat Anas merasa tak enak dengan Andri yang menyalahkan dirinya tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya. Om, ini bukan salah Om. Anas dan Jardit memang gak cocok.
Dan semua ini memang sudah jadi keputusan kami berdua. Jadi Om jangan merasa bersalah begitu ya, jawab Anas dengan pelan. Andri menutup mata dan menghembuskan nafas sembari menampilkan raut wajah mencoba tenang. Ia pun mengangkat wajah kembali menatap Anas. Kalau memang sudah seperti itu, Om gak bisa ganggu keputusan kalian. Tapi Om masih bisa kan tepatin janji Om, ucapnya seraya memajukan map merah ke hadapan Anas yang membuat Anas masih menatap tak mengerti. Ini penawaran Om untuk kamu, bekerja lagi, mungkin kamu memang gak bisa jadi menantu Om sekarang, tapi kamu masih bisa kan jadi orang yang bekerja di perusahaan Om, bilang Andri menatap Anas dengan lekat. Sedikit terkejut dengan penawaran itu membuat suara Anas tertahan dan tak tahu harus menjawab apa. Andri yang melihat gelagat Anas itu pun sepertinya mengerti dan kembali membuka suaranya. Anas, ini satunya cara yang bisa Om lakukan untuk tepati janji ayah kamu, dengan kamu yang ada di dalam jangkauan Om, buat Om bisa bertanggung jawab dengan semua kesalahan Om di masa lalu, jelas Andri. Bagaimana? Kamu mau kan kembali bekerja? Lanjutnya bertanya dengan serius. Anas terdiam sembari meremas jemari tangannya, pikirannya bimbang tak kala ternyata Om Andri masih benar-benar ingin bertanggung jawab akan ayahnya. Ia lirik Biponijem yang menatapnya dengan sendu, tiba-tiba ia pun kembali mengingat dengan semua biaya untuk kehidupannya yang tak terlalu cukup, dan pilihan Om Andri membuat dirinya menjadi ragu antara menolak atau menerima tawaran itu. Boleh Anas pikirin dulu soal ini, pinta Anas dengan suara seraknya. Andri mengangguk merespons ucapan Anas sembari tersenyum ramah. Baik, Om kasih waktu 1 hari untuk kamu. Perusahaan Om juga sangat membutuhkan karyawan sekarang. Jadi kamu bisa kasih jawaban kamu dengan menghubungin Om setelah menandatangani dokumen ini, balasnya dengan suara yang begitu tegas, dan mampu membuat Anas yang mendengar itu semakin bimbang dengan hatinya. Beberapa menit Anas terdiam, akhirnya dengan ragu ia mendongakkan wajah sembari menganggukkan kepala menjawab ucapan itu. Terlihat Andri tersenyum lebar, ia pun mengangkat lengan kiri seraya melihat jam. Kemudian dengan sopan ia kembali bersuara. Sudah malam, sebaiknya kami pulang. Ucapnya seraya berdiri akan beranjak keluar dan diikuti dengan Anas dan Ponijem berdiri untuk mengantarnya keluar. Sesampainya di luar pagar, Andri kembali menatap Anas dengan penuh harapan. Padahal masih banyak yang ingin Om omongin ke kamu. Om tunggu jawaban kamu Anas. Om harap jawaban kamu nanti gak buat Om semakin bersalah, seru Andri yang hanya direspon dengan senyuman oleh Anas saat menunggu mobil datang. Ia helakan nafas pelan. Kemudian, kalau gitu kami pamit, mari Biponijem, lanjutnya dengan sopan yang dibalas dengan senyuman ramah oleh Biponijem dan masuk ke dalam mobil setelah itu. Setelah kepergian mobil itu, Anas terdiam di tempat dan tersentak tak kala Biponijem menyentuhnya untuk kembali masuk ke dalam. Dalam diam ia berjalan, penawaran tadi berhasil menguasai pikirannya sekarang dan membuat ia menjadi tak fokus. Baiklah, ia akan rundingkan semua itu dengan Biponijem nanti. Di dalam mobil Andri terus menghembuskan nafas, semua itu membuat wanita yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara. Ia sentuh tangan suaminya dan dengan berani ia bertanya. Ayah, ada apa? Kenapa ayah kelihatan risau? Tanyanya. Ayah cuma khawatir dengan pilihan Anas nanti Ma, ayah takut rencana ini gagal, jawab Andri. Mama yakin Anas akan nerima tawaran itu. Mama juga yakin rencana ayah untuk mengikat Anas dengan perusahaan gak akan gagal, balas Rina meyakinkan. Andri mengangguk tersenyum, ternyata istrinya sudah tahu dengan rencananya dan betapa ia senang Rina mendukung akan rencana. Ia harap ia berhasil dengan semua rencananya ini. Ia rencana mengikat kembali Anastasia dalam keluarganya. Asteris. Dalam perjalanan pulang, lelaki dan wanita yang sedari tadi terdiam itu berhasil membuat suasana di antara mereka menjadi canggung.
Apalagi dengan Vindi yang tak membuka suaranya sama sekali sejak selesai melihat-lihat gaun dari butik Devina, semua itu membuat Jardit ikut terdiam. Ia tahu jika wanita itu sedang menunggu penjelasan dari dirinya. Namun entah mengapa Jardit sangat malas untuk sekedar menjelaskannya. Mobil itu sampai pada halaman rumah Vindi. Wanita yang masih terdiam dan akan bergegas keluar dari dalam mobil tersebut membuat Jardit dengan tiba-tiba menarik tangan wanita itu hingga kembali jatuh terduduk yang langsung menatapnya dengan alis yang sudah berkerut. Ia hembuskan nafas kasar dan membalas tatapan itu dengan mata yang sudah lelah. Yang dikatakan Devina, aku harap kamu gak akan salah paham, ucap Jardit dengan lembut. Ia angkat jemari tangan mengusap lembut pipi wanita itu. Aku gak mau lihat kamu begini lagi. Ingat kita akan segera menikahkan, lanjutnya dengan begitu manis dan berhasil membuat Vindi melemah. Vindi menatap dalam mata lelaki itu sembari mengangguk merespon ucapan Jardit. Ia angkat kedua tangan menyentuh wajah Jardit, lalu dengan perlahan ia majukan wajah seraya mendekat dengan mata yang sudah melihat ke arah bibir Jardit. Jardit yang tahu apa yang akan terjadi itu dengan cepat ia menolehkan wajah dan berhasil membuat Vindi membesarkan mata tak percaya. Sudah malam, sebaiknya kamu cepat masuk, ucap Jardit dengan dingin tanpa melihat ke arah Vindi yang sudah terdiam malu lalu beranjak keluar dengan rasa sesak di dadanya. Mendengar suara bantingan pintu yang begitu kencang membuat Jardit menghembuskan nafas lega. Dan ia langsung mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Entah mengapa ia tak mau mencium atau dicium dengan wanita yang berbeda selain Anastasia. Keesokan harinya Anas sudah berdiri dengan baju kantor di depan cermin. Setelah 1 hari ia mempertimbangkan tawaran itu, akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dengan biponism yang begitu meyakinkan dan begitu mendukungnya, agar ia tak terlalu terpuruk dengan semua yang telah terjadi. Semua itu membuat Anas mengambil keputusan untuk biponism dan Om Andri agar tak terlalu merasa tak enak terhadap dirinya. Lagi pula ia juga akan bekerja di perusahaan Om Andri, bukan di perusahaan Jardit. Jadi minim kemungkinan ia akan bertemu lelaki itu, bukan. Ia juga sudah berjanji pada dirinya untuk hanya fokus pada pekerjaan dan membantu perusahaan Om Andri nanti. Semoga pilihan ini menjadi awal baru untuk dirinya. Dan disinilah Anas sekarang, di sebuah ruang kantor yang begitu megah, membuat jantung Anas berdegup kencang tak kala Andri akan memanggil untuk memperkenalkan dirinya pada semua karyawannya. Ia remas jemari tangannya sekedar menenangkan diri, berdoa agar ia bisa menampilkan kesan yang baik. Remasan itu terhenti saat ia melihat uluran tangan seseorang yang kini memberinya sebuah minuman. Lalu dengan sopan ia ambil minum tersebut sembari mengangkat wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih. Namun mendadak matanya membesar tak kala ia lihat dengan jelas siapa lelaki yang memberinya minuman itu. Siapa, hayo? Bersambung.